Malaikat ini melanggar aturan surga tanpa izin dan akhirnya dihukum Tuhan. Ia diberi waktu 100 hari untuk menyelesaikan tugas, membuat Emma memahami arti cinta. Selama 100 hari, ia harus hidup sebagai manusia biasa agar bisa mendekati Emma. Ia pun datang ke rumah Emma untuk melamar sebagai pengurus rumah. Di hari pertama, kepala pelayan memberinya banyak tugas. Keesokan harinya, Ethan bangun kesiangan. Emma langsung menegurnya karena terlambat 5 menit. Bahkan, Emma membawanya ke tempat latihan tinju untuk melampiaskan kekesalannya. Ethan dipukuli habis-habisan, dan Emma baru puas setelah melihatnya tak berdaya. Ethan kemudian mengetahui bahwa Emma sangat terobsesi pada kebersihan. Sedikit debu saja tak bisa ia toleransi. Pelayan yang membuat kesalahan langsung dipecat. Bahkan, makanan yang tidak sesuai selera bisa membuatnya marah. Saat melihat meja penuh makanan lezat, Ethan sampai tergoda. Ia mencoba mengajari Emma menikmati keindahan tanaman, tetapi Emma malah mencabut bunga-bunga itu. Ethan semakin terkejut setelah mengetahui Emma membenci lebih dari 5.000 hal. Semua orang di rumah takut padanya, tetapi Ethan tetap memilih untuk mencoba. Keesokan paginya, Emma berteriak memanggil semua pelayan. Ia menanyakan siapa yang bertanggung jawab membersihkan halaman. Tak seorang pun berani menjawab. Ethan akhirnya tidak tahan dan berdebat dengan Emma, lalu menyuruh semua pelayan pergi. Akibatnya, Ethan harus membersihkan halaman sendirian. Ia terus menyapu hingga sore, lalu hujan deras turun. Tubuhnya basah kuyup dan punggungnya terasa gatal, tetapi ia tetap bekerja. Tanpa disadari, sayapnya mulai terlihat. Ethan tiba-tiba berhenti saat melihat pantulan sayapnya di kaca. Saat itu, teleponnya berdering. Emma yang menelepon, tetapi Ethan tidak menjawab. Emma berjalan ke jendela, namun tidak melihat siapapun di halaman. Ethan, yang bersembunyi di balik dinding, segera berlari kembali ke kamarnya. Sayapnya terlalu besar hingga ia harus berjalan menyamping. Setelah menutup pintu, ia menyadari bahwa kekuatannya telah hilang dan ia tidak tahu bagaimana menyembunyikan sayap tersebut. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. Emma berjalan menuju kamarnya. Saat Emma hampir membuka pintu, terdengar suara kaca pecah akibat angin. Emma terkejut dan mengikuti suara itu ke ruang tengah. Begitu melihat pecahan kaca, ia langsung ketakutan karena matanya pernah terluka akibat kaca. Rasa takutnya semakin menjadi hingga Emma terduduk dan ingin segera pergi. Namun, lampu di langit-langit juga mulai bergoyang hebat. Emma mendongak ke atas. Lampu itu sudah tak mampu bertahan lagi.